Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah dalam dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Golib Shihab dan bersama rekan saya yaitu Fakih Fajri. Pertama akan disampaikan oleh saudara Fakih Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakih Fajri akan menjelaskan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah dalam dunia kerja. Yang pertama, pengertian pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, kehidupan Islam dalam berbisnis. Kegiatan bisnis ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia. Pada umumnya, semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar sukarela. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip bisnis ekonomi. Yang pertama, setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis. Yang kedua, sebagaimana yang mengelola mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya ataupun menjadi keduanya dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip muamalah dalam Islam. Dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut, orang dapat pula menjadi pemimpin maupun anak buah secara bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara sukarela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya oleh para pihak yang telah menyepakatinya. Perolehan dan pemilikan harta. Yang pertama, usaha berupa aktivitas bisnis ekonomi atas dasar sukarela atau disebut taradlin. Yang kedua itu waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya. Yang ketiga ada wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta pusaka yang diwariskan. Yang keempat, hibah, yaitu pemberian sukarela dari atau kepada seseorang. Dari semuanya itu, harta yang diperoleh akan dimiliki dengan jalan usaha atau bekerja adalah harta yang paling terpuji. Kehidupan dalam mengembangkan profesi. Yang pertama, profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan atau komitmen, kecakapan atau skill, dan tanggung jawab yang sepadan, sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kebaikan, amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada
keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil yang menyebabkan kemudorotan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum. Setiap anggota Muhammadiyah dimanapun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah dikala menerima nikmat, serta bersabar serta bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah, sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. Yang kelima itu menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifaan di muka bumi ini. Yang keenam, dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Yang terakhir, setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan sedekah, infak, wakaf, dan amal jariah lain dari penghasilan yang diperolehnya, serta tidak melakukan helah atau menghindarkan diri dari hukum dan menginfakkan sebagian rezeki yang diperolehnya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.